We have a heart-wrenching top story for you tonight, but a warning, it does This week, deal with Shirley a Koch disturbing had a topic. change of Tonight, plea a hearing Colorado in federal Springs widow court. was reacting She and to her the daughter news that Megan a Hess home Shirley officer Koch selling used her beliefs selling trauma drugs inflicted and upon guilty. her and She her family pleaded by guilty Sunset male Mesa fraud Police charges found against guilty her. once she continues to confront. Seorang mantan pemilik rumah duka Sunset Mesa dan ibunya dijatuhi hukuman penjara di negara bagian Colorado, Amerika Serikat. Mereka telah terpegok membedah ratusan jenazah dan menjual bagian-bagian tubuhnya. Rumah duka yang seharusnya digunakan untuk melayani keluarga yang akan menyemayamkan jenazah keluarganya baik sebelum dikremasi atau dikubur, malah dijadikan sebuah ladang bisnis yang cukup menguntungkan bagi mereka. Kasus yang ada di rumah duka Sunset Mesa ini dipicu oleh investigasi kantor berita Reuters. Hal ini bermula dilakukan saat penggerebekan oleh FBI ke rumah duka tersebut pada tahun 2018. Megan Hess, sang pemilik rumah duka yang berumur 46 tahun dan ibunya, Shirley Koch berumur 69 tahun, telah membedah sekitar 560 jenazah dan menjual bagian-bagian tubuh mayat tanpa izin dari tahun 2010 hingga 2018. Hess mengoperasikan rumah duka Sunset Mesa dengan alasan sebagai upaya amal, keagamaan, pendidikan, dan ilmiah. Selain itu, Sunset Mesa juga digunakan untuk membantu anggota masyarakat yang tidak memiliki sumber daya untuk layanan pemakaman ataupun kremasi. Yayasan tersebut memberikan dana kepada donor service, sebuah bisnis yang menghasilkan pendapatan dari pemanenan dan pemasaran dengan menyumbangkan sisa-sisa manusia seperti kepala, batang tubuh, lengan, kaki, atau seluruh tubuh manusia kepada pelanggan yang menggunakan jasa sisa-sisa tersebut untuk tujuan ilmiah, medis, ataupun pendidikan. Mereka mengelola rumah duka Sunset Mesa di kota Montrose dan menipu banyak keluarga dengan meminta mereka untuk membayar sebesar $1.000 Amerika atau sebesar 15,6 juta untuk kremasi. Kadang-kadang mereka menawarkannya untuk melakukan dengan gratis, asalkan mereka sepakat untuk mendonasikan sebagian tubuh jenazah. Padahal kremasi tersebut tidak pernah mereka lakukan secara benar. Hess mengatur pemakaman dan menjual jenazahnya, sedangkan ibunya mengelola dan menyiapkan jenazahnya untuk dijual. Para klien yang memakai jasa Sunset Mesa untuk mengkremasi jenazah anggota keluarganya baru saja mengetahui jika abu jenazah yang mereka terima berasal dari jenazah orang lain yang dibeli Hess dari makelar yang secara ilegal memperdagangkan organ tubuh. Kasus ini diduga terjadi karena faktor ekonomi. Hal tersebut dikarenakan Koch merupakan seorang janda di mana penghasilannya hanya bersumber dari rumah duka yang dimiliki oleh anaknya. Hal tersebut memicu adanya peluang bagi Koch untuk bermain curang kepada para penyewa rumah duka, sehingga timbullah rasa nekat untuk membohongi para korban mulai dari perdagangan sampai jual beli organ tubuh jenazah. Hasil investigasi Reuters memiliki beberapa tuduhan, di antaranya yaitu yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Dibuktikan bahwa rumah duka itu seharusnya hanya digunakan untuk tempat persemayaman jenazah sementara, tetapi dua orang pelaku tersebut malah menggunakan rumah duka itu sebagai tempat otopsi jenazah. Yang kedua yaitu pencurian mayat. Dibuktikan bahwa dua orang pelaku tersebut memperjualbelikan jenazah tanpa sepengetahuan keluarga korban. Yang ketiga yaitu penipuan. Hal tersebut dibuktikan dengan pelaku meminta bayaran sebesar $1.000 atau setara dengan 15,6 juta kepada keluarga korban untuk pelaksanaan kremasi, serta adanya penawaran untuk melakukan kremasi secara gratis asalkan keluarga sepakat untuk mendonasikan bagian tubuh jenazah, padahal sebenarnya kremasi tersebut tidak pernah mereka lakukan. Yang keempat yaitu pemalsuan. Hal ini dibuktikan rumah duka tersebut menjual jenazah ke lembaga pendidikan, penelitian medis, ataupun eksperimen. Padahal rumah duka tersebut bukan merupakan tempat yang legal untuk menjual belikan jenazah ke pihak terkait. Karena dalam jual beli tersebut seharusnya ada izin secara legal yang menjelaskan bahwa rumah duka merupakan tempat terpercaya untuk menjual belikan jenazah ke pihak terkait. Serta rumah duka ini juga memalsukan hasil laboratorium yang mengatakan bahwa jenazah yang diperjualbelikan telah bebas dari penyakit.
Di Amerika Serikat, kasus seperti ini tidak termasuk dalam tuntutan hukum lainnya. Faktanya, kasus ini memicu perubahan legislatif di Colorado. Hukum di Amerika Serikat sangat melarang dalam penjualan organ tubuh. Namun, hal tersebut belum diregulasi atau disahkan oleh hukum federal Amerika Serikat karena tidak ada undang-undang yang melarang penjualan jenazah yang dimaksudkan untuk dimakamkan. Pengacara federal pada awalnya mendakwa Hess dan Koch dengan 18 dakwaan penipuan, 6 dakwaan penipuan surat, dan 2 dakwaan pengiriman bahan berbahaya merujuk pada jenazah yang dikuburkan terindikasi HIV positif. Pada tahun 2020, Badan Legislatif Colorado mengesahkan undang-undang yang ditandatangani oleh Gubernur Jared Polis yang menyatakan bahwa melakukan pelanggaran terhadap tubuh manusia yang sudah meninggal merupakan kejahatan kelas nomor 6. Hakim mengatakan, meskipun tuduhannya adalah penipuan surat, tindakan yang sebenarnya dilakukan lebih dari itu. Hess dan Koch berbohong kepada keluarga para korban demi menjaga persediaan jenazah dan menutupi perbuatan mereka. When everything first came out, we were like, no way, she was too nice. We couldn't. It was hard for us to believe. And then my father got the phone call from the FBI that we found out my mother was sold as a full body. We felt like she died all over again. Only it was worse. I mean, it was 2018 when we were informed. She died in 2013. We were just finally getting to a place in our lives where we could talk about her and share the stories with laughter instead of tears. They're not remorseful for their crimes. They made that very clear. In fact, last week, Megan Hess called this a legal travesty. Kasus tersebut tidak hanya melanggar etika dan hukum, akan tetapi juga mengkhianati kepercayaan ratusan korban dan keluarga mereka. Kasus ini menunjukkan perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat terhadap industri pemakaman dan rumah duka. Hal ini penting untuk melindungi kehormatan dan martabat jenazah, serta memberikan keadilan kepada keluarga yang telah kehilangan orang terkasihnya. Penegakan hukum di Amerika Serikat melarang penjualan organ, namun jual beli organ tubuh saat ini tidak diregulasi oleh hukum federal Amerika Serikat. Berbeda dengan di Indonesia, hukum mengenai pelanggaran menjual organ tubuh jenazah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Kesehatan Pasal 210 Ayat 1. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperoleh, menyimpan, mengangkut, atau mentransplantasikan organ tubuh manusia melalui pemaksaan, penipuan, atau ancaman dapat dihukum. Selain itu, pelaku penjualan organ dapat dikenai pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 1,5 miliar rupiah. Jadi, seperti itu kronologi dan sudut pandang hukum mengenai kasus penyalahgunaan rumah duka Sunset Mesa. Dari kasus ini, kita dapat belajar bahwa di negara manapun tindakan bedah mayat memiliki aturan tersendiri, di mana setiap orang yang telah mati masih perlu dihormati. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran untuk kita semua dan tidak akan pernah terulang kembali di negara manapun.